Patung Presiden Joko Widodo sudah ditempatkan di gerbang pintu utama. Sekaligus kali ini kita akan pantau juga sudah ditempatkan untuk alat yang sangat canggih di layar lebar. Tentunya tetap stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air? Semoga di hari Minggu kali ini bosku ya, dalam keadaan happy dan sehat selalu. Nikmati liburan kali ini yang sudah hadir di Pulau Lombok atau sudah datang di kawasan KEK Mandalika. Selamat bagi para penonton yang akan menonton gelaran MotoGP pada tanggal 18, 19, dan 20 Maret yang lagi beberapa hari bosku ya. Lagi 5 hari kalau tidak salah ya bosku ya, silahkan hitung saja ya. Dan kali ini kita akan pantau bagaimana progres dan pengerjaan di beberapa titik pengerjaan untuk ya mempersiapkan segala fasilitas pendukung dan segala aspek terkait tentang gelaran MotoGP di Mandalika, Indonesia. Mandalika akan menjadi sebuah saksi sejarah, momentum kebangkitan perekonomian dan kebangkitan kita bersama di masa pandemi, dan akhirnya ya untuk regulasi menggunakan PCR dan antigen dicabut. Ini merupakan angin segar buat industri pariwisata tentunya bosku ya. Untuk mengawali review kali ini, kita berada persis di bagian area lintasan trek ke-12 menuju tikungan ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Terlihat di sini untuk area curve dan area rumput sudah tampak jelas ya. Untuk bagian rumput sudah menghijau karena diguyur hujan bosku ya. Dan di bagian outer lane service route dari tikungan ke-14 di sini terlihat untuk papan sponsor sudah terpasang di sini ya. Sepertinya ini merek ban ya. Ini merupakan sponsor yang memberikan supportnya terhadap gelaran MotoGP Mandalika bosku ya. Suatu kebanggaan bagi kita bersama bahwa produk Indonesia bisa tampil di ajang MotoGP. Sponsor utama Mandalika International Street Circuit yaitu Pertamina bisa membabat semua bagian area outer lane dan inner lane di bagian pagar pembatasnya atau concrete barrier ya. Di situ begitu banyak ya iklan-iklan produk Indonesia. Ini menjadi salah satu ya angin segar buat kita supaya produk-produk Indonesia bisa mendunia ya. Tentunya bosku, terus kawal mega proyek nasional ini. Tidak hanya kita akan memberikan liputan gelaran MotoGP, selanjutnya nanti akan dilanjutkan progres pengerjaannya setelah gelaran MotoGP ya. Oke, kita lanjutkan, dan kali ini kita berada persis di bagian area tribun standar yang memberikan sebuah ornamen merah putih di sini, sangat unik sekali bosku. Dan memang kondisinya area tribun standar hampir rata tidak mempunyai atap bosku ya. Silahkan membawa sunblock atau ya sejenis apapun itu yang bisa melindungi Anda dari sengatan matahari ya yang cukup panas. Dan jangan lupa juga sediakan jas hujan karena payung dilarang bosku ya. Dan tepat sekali juga kita sudah dapat melihat di sini untuk beberapa aktivitas juga untuk finishing bagian area belakang tribun premium, di mana ada tenda-tenda seperti gunung-gunung tersebut yang akan menjadi salah satu fasilitas informasi nantinya para bosku. Atau mungkin saja bosku kalau kehujanan bisa ya bisa berada di bagian area tenda-tenda yang punya atap seperti gunung tersebut ya. Dan kali ini kita akan mencoba untuk melihat beberapa aspek pengerjaan juga di depan sirkuit Mandalika yang kita ketahui proses pengerjaan badan jalan sudah dilakukan pengaspalan. Selain itu juga kita akan memantau nanti di mana patung Bapak Presiden Joko Widodo sudah ditempatkan. Namun kita akan melihat beberapa progres dulu di bagian area tribun bosku ya. Dan untuk bagian area layar lebar dekat dengan outer lane service route dari tikungan ke-16 akan ditempatkan, masih belum ditempatkan untuk alat yang sangat canggih yang menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi para penonton untuk mempermudah melihat para rider ketika tidak berada di depan tribunnya ya. Di situ juga kita dapat melihat untuk tribun
yang berada di area outer lane service road dari tikungan ke-16 dekat dengan gardu listrik, bosku ya. Kesuksesan sebuah gelaran MotoGP juga sangat vital karena kelistrikan merupakan salah satu hal yang utama karena untuk bisa memantau semua aktivitas atau race yang akan diliput secara live oleh beratus-ratus bosku stasiun televisi baik nasional maupun internasional yang sudah bekerja sama dengan Dorna Sport tentunya ya. Selanjutnya kita akan menuju bagian area race control di sini yang kita ketahui bersama sudah tampak cantik rupanya untuk ornamen Pertamina Mandalika International Street Circuit, sekaligus kita akan pantau bagaimana logistik terus berdatangan baik untuk motor para pembalap dan beberapa mesin atau spare part yang sudah berdatangan tinggal dimasukkan ke dalam garasi tim masing-masing, bosku ya. Di sini kita dapat melihat aktivitas para kru MotoGP yang sudah hadir juga duluan yang akan memasukkan di bagian garasi masing-masing. Masih menumpuk di sini, bosku ya, tinggal dilakukan perapian memasukkan ke dalam garasi tim ya. Dan memang progres pengerjaan di hari ini masih dalam tahap penempatan untuk papan iklan sekaligus beberapa finishing juga di area tribun dan penempatan layar lebar. Kita akan saksikan bersama, tetap tentunya stay tune di channel ini, bosku ya. Oke bosku, kita lanjutkan. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada para penonton dan wisatawan yang sudah berdatangan di hari ini. Bahkan pesawat udara yang lalu lalang mengangkut para penonton sudah berada di Bandara Lombok International Airport. Dan bahkan tadi saya sudah bertemu beberapa orang-orang yang dari Kalimantan ada, Sulawesi, yang banyak yang dari Jakarta yang sudah hadir ya bosku, yang saya ketemu ya. Mereka akan liburan sekitar 10-15 hari ke depan katanya, bosku ya. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini untuk progres pembersihan di area run-off tikungan ke-1, bahkan di area track lane-nya atau lintasan utama dari tikungan ke-1 sudah sampai untuk aktivitas pengerjaan pembersihan oleh jet track. Sedangkan di bagian area run-off ini yang bekerja adalah para tim pemadam kebakaran, bosku ya. Dari Kabupaten Lombok Tengah yang membantu ITDC dan INJPE dalam proses pembersihan lintasan, bosku ya. Karena kemarin hujan cukup deras sehingga tidak dilakukan penyiraman kembali, hanya di beberapa area titik yang terlihat harus dibersihkan karena ada cipratan-cipratan daripada tanah ya. Dan selanjutnya di mana tribun dulu kelas, tribun para sultan sudah hampir kita dapat melihat sini finishnya. Pengerjaan tinggal dirapikan saja di bagian bawah supaya tampak bersih dan indah ya. Sekaligus ada suatu yang baru di sini, bosku, di mana penempatan untuk alat yang sangat canggih atau layar lebar yang berukuran sangat besar di bagian area atas tunnel 1 di sini ya. TV layar lebar ini berfungsi sebagai salah satu fasilitas pendukung bagi penonton yang saya sudah sampaikan tadi, mempermudah di mana titik tempat para rider nantinya bisa melihat secara keseluruhan, bosku. Yang bisa mengakses TV yang di depan ini merupakan bagian area tribun premium sepanjang trek lurus ya. Jadi ya kalau jauh tempatnya duduk para bosku ya akan melihat lebih kecil ya. Oke bosku, kita akan lanjutkan di mana inilah patung Bapak Presiden Joko Widodo sudah ditempatkan ya. Mantap sekali Bapak Presiden Jokowi ya menggunakan motor kesayangannya ya.
Bye.